Shalom untuk semua pejuang pendidikan, pemerhati di dunia pendidikan, setiap kita yang di YouTube, di Facebook, di Instagram, di setiap jaringan media sosial, malam hari ini kita bersama-sama belajar ya, bagaimana spiritual leadership menurut kaum awam. Dan saya mengajak kita melihat bersama-sama dari bagian firman Tuhan yang diambil di 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bicara tentang spiritual leadership menurut kaum awam, dasar ayat tadi mengajarkan kita bahwa teladan hidup itu hal yang sangat dinantikan dan ingin dilihat oleh kaum awam. Nah, mari kita saksikan satu video yang sudah disiapkan yang berbicara tentang leadership itu seperti apa sih? Boleh kita lihat bersama-sama. และนี่คือผู้ตามผู้นำทำอะไรย่อมมีผลกับผู้ตามผู้นำต้องเสียสละและมีจิตใจเอื้อเฟื้อผู้นำต้องซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อการกระทำของตนข้ามทีเหรอใช่ไหมผู้นำต้องกล้าตัดสินใจอย่างแน่วแน่เมื่อผู้นำจะตัดสินใจครั้งใหญ่ผู้นำไม่ดีผู้ตามก็มีแต่หายนะอยากได้ผู้นำแบบนี้หรือครับเลือกผู้นำต้องเสียสละซื่อสัตย์กล้าตัดสินใจ Iya, tentu kaum awam, jemaat melihat pemimpin yang tadi ditampilkan dalam video tidak menginginkan pemimpin yang tidak bisa mengambil keputusan. Sehingga membuat seluruh pengikut menjadi bingung karena nggak ada ketegasan. Pemimpin yang dimana tidak berani berkorban ketika ada yang pingsan dalam video tadi, dia yang memakai payung melindungi dirinya di tengah terik panas yang ada, justru yang pingsan tersebut tidak ditolong. Atau ketika dia bertindak sesuatu dan kesalahan yang terjadi, dia menunjuk yang lain yang bertanggung jawab, bukan dirinya. Nah, dalam konsep kekristenan, spiritual leadership yang disampaikan di 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dan 3, Tuhan melalui wahyunya kepada Petrus menyatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Tapi jangan dengan paksa, harus dengan sukarela, dengan kehendak Allah, dan jangan cari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, mari kita lihat ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Nah, mari kita garis bawahi menjadi teladan bagi kawanan. Kepemimpinan di dalam mata kaum awam, jemaat, adalah keteladanan. Bagaimana sang pemimpin bisa memberikan model, ya, menjadi showcase buat mereka untuk melihat seperti apa kepemimpinan itu. Spiritual leadership sangat penting karena membantu membentuk dan memelihara komunitas yang sehat dan dinamis, di mana anggota-anggotanya merasa terhubung, didukung, dan diinspirasi. Mengapa malam ini kita membahas tentang spiritual leadership menurut kaum awam? Karena dengan
kepemimpinan rohani yang benar-benar dijalankan, kita bisa membentuk komunitas yang dinamis, memelihara komunitas yang sehat. Tentu sebagai kaum awam jemaat kita ingin komunitas yang sehat. Kita ingin ada di komunitas yang dinamis. Di mana dalam komunitas tersebut kita merasa terhubung, terkoneksi, kita merasa didukung, kita diinspirasi. Oleh sebab itu, sangat penting sebuah komunitas hadir seorang pemimpin rohani yang benar-benar memenuhi kriteria tersebut. Pertanyaannya, di dalam komunitas pendidikan kita, di dalam lingkungan kita berada, apakah kita merasa terhubung, terinspirasi, didukung dengan kehadiran kepemimpinan rohani yang ada? Saya percaya inilah impian daripada jemaat, daripada murid-murid, daripada pengikut terhadap pemimpin yang ada. Yaitu bahwa mereka benar-benar diterima. Seorang pemimpin rohani, ya, termasuk kaum jemaat, harus mengembalakan dengan sukarela. Bukan karena dorongan pribadi atau keuntungan, tetapi dengan kerelaan hati dan menjadi teladan bagi mereka yang dipimpin. Nah, saya mencatat ada 3 hal yang kita malam hari ini bisa sama-sama renungkan. Bicara tentang spiritual leadership, kepemimpinan menurut kaum awam. Yaitu yang pertama, teladan hidup. Apa itu yang dimaksud teladan hidup? Berdasarkan 1 Timotius pasal 4 ayat 12, Paulus memberikan tulisan nasihat kepada Timotius yang masih muda. Berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Nah, kalau bicara tentang dunia pendidikan, maka kalimat ini tentu bukan lagi ditujukan kepada yang muda, karena kita memimpin kelas kita. Kita mungkin guru BP, kita capsek, kita prinsipal sekolah, kita guru math, kita pembimbing di sekolah. Berarti kita ada orang-orang yang lebih bijaksana harusnya secara usia. Jadi kalau Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Wah, ini tidak mudah lagi buat kita yang sudah menjadi seorang pengajar. Berarti tuntutan Paulus ini jelas menjadi bagian daripada kita. Harus kita jalankan. Dan di sini dikatakan, jadilah teladan bagi orang percaya dalam 5 hal. Dan di dalam kelima hal ini saya tidak menemukan ada unsur materi di dalamnya. Kalau ada yang berkata, saya nggak bisa mimpin. Karena saya nggak kaya, saya nggak punya jabatan, saya nggak punya kekuasaan, saya nggak punya segala sesuatu yang bersifat materi. Enggak, di sini Paulus tidak berkata demikian. Di sini yang dituntut adalah jadi teladan dan apa? Perkataanmu. Saya percaya bagi teman-teman di Bara Digital, bagi semua yang di media sosial, di YouTube, dan di yang Facebook, di TikTok, kita bisa berkata-kata. Dan itu adalah modal yang bukan bicara tentang materi. Sehingga tidak ada alasan bagi orang percaya berkata bahwa, ya kalau saya punya uang sih saya bisa jadi teladan. Enggak. Ini berkata bahwa kita punya perkataan yang bisa kita pakai untuk membangun hidup orang lain. Dalam hal apa? Dalam tingkah lakumu. Dalam sikap kita. Dalam kasihmu. Dalam kesetiaanmu. Dalam kesucianmu. Nah, inilah yang saya lihat bahwa di dalam teladan hidup ini kita bisa contohi dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saya ingin membagikan satu
kisah bagi kita. Kisah yang berbicara tentang konsep menjadi teladan. Nah, kalau kita bicara tentang konsep teladan, kita bisa pelajari kehidupan Daniel. Nah, Daniel di dalam sebagai seorang pemuda Yahudi yang dibawa ke Babel sebagai tawanan waktu itu dia. Nah, meskipun dalam lingkungan yang berbeda dan penuh godaan, lingkungan yang tidak sama seperti lingkungan dia, dan di lingkungan tersebut dia juga diperhadapkan dengan makanan-makanan yang ada, dihadapkan dengan budaya yang ada, diperhadapkan dengan segala sesuatu godaan yang ada. Tapi Daniel tetap setia. Dia setia kepada Allah. Daniel tetap setia kepada prinsip-prinsip firman yang Daniel kenal. Yang Daniel pegang. Yang Daniel sudah pelajari sejak Daniel kecil. Nah, Daniel dalam hal ini tidak hanya menjadi seorang yang bijaksana dan cerdas dalam segala hal, tetapi juga menunjukkan keteladanan dalam hidupnya sehari-hari. Salah satu contoh terkenal ketika Raja Babel Nebukadnezar bermimpi memerintahkan para ahli tafsirnya memberikan tafsiran mimpinya. Pada waktu itu para ahli tafsir dikumpulkan, ya, tapi mereka tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Nah, Daniel dikenal sebagai pemuda yang memiliki roh Allah. Di dalam Daniel ada roh Allah yang dimana Daniel akhirnya tampil memberikan tafsiran yang akurat atas mimpi Nebukadnezar. Daniel tidak hanya memberikan tafsiran, tetapi juga mengatakan bahwa itu bukan kebijaksanaannya sendiri, tetapi karena kuasa Allah yang dia yakini dan Allah yang dia sembah. Nah, ini satu keteladanan yang luar biasa dari perkataan Daniel yang tidak merebut kemuliaan Tuhan. Nah, Daniel juga menunjukkan keteladanan dalam hal berdoa. Kalau kita lihat, ya, meskipun perintah dikeluarkan untuk tidak berdoa kepada Allah selama beberapa waktu, Daniel tetap menaikkan doa-doanya. Daniel meskipun menghadapi resiko akan ditangkap, Daniel tetap berdoa setiap hari kepada Allah seperti yang dia lakukan. Daniel tidak mengkhianati imannya. Dan Daniel akhirnya menjadi teladan dalam hal ketaatan kepada Allah. Nah, inilah kepemimpinan rohani yang bisa dilihat oleh jemaat. Kalau kita lanjutkan kisah Daniel ini, maka kita bisa melihat bagaimana kisah Daniel mengilustrasikan, menggambarkan betapa pentingnya teladan dalam kepemimpinan rohani. Daniel mempraktikkan nilai-nilai dan perilaku yang sesuai dengan kepercayaannya. Sikapnya sesuai dengan imannya. Bahkan dalam lingkungan yang penuh tekanan, penuh godaan, penuh tantangan, kepemimpinan rohani Daniel tidak hanya menjadi teladan dalam kata-kata, tapi juga dalam integritas. Daniel menjadi teladan dalam ketaatan. Daniel menjadi teladan di dalam tingkah laku, tindakan sehari-hari. Sahabat-sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan, Daniel menjadi contoh yang sangat kuat bagi kaum awam dan memperlihatkan bahwa berpegang teguh pada prinsip-prinsip firman adalah satu hal yang akan membawa pengaruh kepada orang lain untuk mengikuti jalan hidup kita, teladan kita, sesulit apapun. Nah, kita lihat bahwa dikatakan seorang pemimpin menurut Sun Tzu, ya, Sun Tzu ini terkenal dengan ilmu perangnya, ya. Seorang pemimpin memimpin dengan memberi contoh, bukan paksaan. Sun Tzu mengatakan, dan John Maxwell
juga mengatakan begini, seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalannya, mengikuti jalannya, dan menunjukkan jalannya. Dalam hal ini bagi saya, Daniel mengetahui jalannya. Dia mengikuti jalan firman tersebut. Dia tahu jalan firman mau seperti apa terhadap dirinya. Dia berpegang teguh terhadap firman Tuhan. Dan Daniel akhirnya bisa menunjukkan, ini loh jalan yang benar dan yang tepat. Kepemimpinan rohani menurut kaum awam yang kedua adalah kemampuan untuk menginspirasi. Yang pertama tadi, yaitu teladan hidup. Yang kedua, kemampuan untuk menginspirasi. Kita mungkin berkata, saya bukan pemimpin di gereja, bukan majelis, bukan diaken, bukan pendeta, bukan pemimpin pemuda. Enggak. Kepemimpinan menurut kaum awam, setiap kita dipanggil Tuhan untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Dan kita bisa lakukan yang namanya menginspirasi orang lain. Nah, saya ambil dari dasar firman Tuhan Ibrani pasal 10 ayat 24. Dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Seorang yang di gambar ini kita lihat meletakkan tasnya dengan segenap kekuatannya, menarik sahabatnya naik ke atas. Itulah pribadi kasih yang melakukan pekerjaan yang menginspirasi. Ibrani mengatakan kita harus saling memperhatikan. Kita harus saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kaum awam menginginkan, murid-murid merindukan, jemaat inginkan pemimpin rohani yang mereka miliki menginspirasi mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabat semua, pemimpin rohani harus dapat menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk tumbuh dalam iman, dalam spiritualitas mereka. Ini bisa melalui kata-kata, pengajaran kita di kelas, ya, khotbah kita, melalui tindakan kita, sikap kita sehari-hari. Kalau kita guru, melalui pengajaran kita, melalui sapaan kita ke murid-murid, kita bisa. Nah, saya ingin berbagi kepada kita bagaimana kemampuan menginspirasi ini diceritakan dalam satu kisah nyata di Alkitab. Dalam kisah tersebut, saya temukan bahwa kemampuan menginspirasi secara rohani itu kita dapat dari kepemimpinan Elia. Di dalam perjanjian lama, Elia diceritakan di 1 Raja-Raja pasal 18. Nah, ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, di Bukit Karmel, Elia dengan berani menyatakan dia sebagai nabi Allah, siap menghadapi tantangan besar. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Allah Israel adalah Allah yang sejati. Elia mengajak seluruh umat Israel yang telah terpengaruh oleh penyembahan kepada berhala. Yuk berkumpul di Bukit Karmel. Mari berkumpul di Bukit Karmel. Elia menginspirasi mereka dengan kata-kata yang kuat. Elia memanggil mereka untuk membuat pilihan. Kamu pilih hari ini dengan tegas kepada Allah yang sejati engkau menyembah atau berhala-berhala palsu. Elia mengatakan begini. Di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21. Berapa lama lagi kamu akan goyah antara dua pendapat ini? Jika Tuhan Allah, ikutilah dia. Jika Baal, ikutlah Baal. Saya ulangi. Jika Tuhan Allah, ikutlah dia. Jika Baal, ikutlah Baal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, para pecinta dunia pendidikan dan pejuang pendidikan, kata-kata Elia yang penuh keyakinan dan tantangan menginspirasi bangsa Israel, umat Israel untuk
tumbuh dalam iman mereka. Lalu apa yang terjadi? Elia mengatur sebuah perlombaan antara Allah Israel dan Baal. Di mana mereka meminta Allah mereka untuk mengirim api dari langit untuk membakar persembahan mereka, yaitu kelompok yang Baal. Tetapi kita melihat Allah Israel menjawab doa Elisa dengan mengirimkan api yang menjilat persembahan itu. Sedangkan Baal tidak memberi respon apapun. Nah, kejadian itu yang disampaikan dan dituliskan di dalam kisah yang ada. Akhirnya semua umat menyaksikan kekuasaan dan kemuliaan Allah Israel. Dan rakyat Israel diinspirasi oleh pengalaman Bukit Karmel untuk kembali kepada Allah mereka yang sejati. Pertanyaan saya dan perenungan kita bersama-sama. Apakah sebagai pejuang-pejuang pendidikan, apakah sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak muda yang mendengarkan firman pada malam hari ini, dalam hidup kita, kita sudah memberikan inspirasi, pengalaman Bukit Karmel kepada orang lain? Apakah sebagai guru di kelas, kita sudah menghadirkan, kita pernah menyatakan, memberikan pengalaman Bukit Karmel itu kepada anak-anak didik kita? Sangat penting untuk murid-murid didik kita pernah mengalami perjumpaan dengan Allah, sehingga mereka dibuat terpesona dengan Tuhan, mereka terpukau dengan cara Tuhan bekerja, mereka terkagum-kagum dengan Tuhan. Dan ini yang saya namakan pengalaman Bukit Karmel. Bagaimana pengalaman Bukit Karmel terjadi? Karena inspirasi yang diberikan. Kemampuan seorang pemimpin memberikan inspirasi. Itulah yang diinginkan oleh orang tua murid, oleh orang tua, oleh anak-anak, oleh setiap kita yang mendengarkan. Bapak Ibu yang terkasihi Tuhan, kisah Bukit Karmel menunjukkan bagaimana seorang pemimpin rohani seperti Elia dapat menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk tumbuh dalam iman. Bapak Ibu juga bisa. Saudara, bukan hanya itu, spiritualitas bangsa Israel melalui kata-kata yang tegas dari Elia, pengajaran yang tegas, tindakan yang tegas, keyakinan kuat yang dalam Allah telah membakar semangat rohani dari para pengikut yang ada. Elia memberikan teladan dalam iman dan keberanian, mengajak orang-orang untuk mengikuti Allah dengan penuh semangat dan penuh tekad. Malam hari ini, mari kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengalami pengalaman Bukit Karmel, yaitu inspirasi. Yang ketiga dan yang terakhir, bahwa spiritualitas leadership menurut kaum awam adalah pemimpin yang punya kesediaan untuk mendengarkan dan memberi dukungan. Adakah pemimpin yang demikian? Alkitab berkata di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah setiap orang harus cepat mendengar, tetapi lambat bicara dan lambat marah. Nah, pemimpin rohani yang bersedia mendengarkan orang lain dengan sabar, memberikan dukungan spiritualitas dan emosional sesuai dengan kebutuhan mereka, akan dihargai oleh kaum awam sebagai sumber kebijaksanaan dan bimbingan. So, di tengah kelelahan mereka bekerja, di tengah pergumulan hidup yang begitu banyak, di dalam tantangan-tantangan keluarga yang begitu banyak, kaum awam, jemaat, murid-murid membutuhkan telinga dari para pemimpin yang mendengarkan mereka, yang mau memberikan dukungan spiritual untuk mereka, yang mau mendengarkan curahan emosi mereka dari hati mereka, dan memenuhi kebutuhan yang ada. Saya ingin tutup dengan satu contoh bagi kita. Ketika kita melihat di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Saya menemukan kisah seorang perempuan yang telah menderita pendarahan. Di mana diceritakan di sana, kita tahu kisah ini udah kita sangat kenal 12 tahun
pendarahan. Dia datang pada Yesus, dia berharap disembuhkan. Dan dia sudah mencoba berbagai pengobatan. Mungkin bahkan pengobatan apapun dia coba. Tapi nggak ada hasil. Dan dia putus asa. Berapa banyak orang-orang yang hari-hari ini mengalami pergumulan dan sudah melakukan segala mencari jalan keluar dan putus asa. Tanpa hasil. Nah, ketika Yesus tiba di tempat di mana perempuan itu mendengarkan kabar bahwa Yesus tiba. Banyak orang berkumpul sekeliling Yesus. Dan perempuan itu dengan keyakinan besar. Waktu dia dengar, dia datang sama Yesus. Perempuan itu tidak berbicara banyak. Enggak. Tetapi dengan iman yang kuat, dia hanya ingin menyentuh jubah Yesus. Dia yakin bahwa kalau saya bisa jamah, saya sembuh. Nah, ketika dia melakukan itu, dia menyentuh tubuhnya, segera sembuh dan aliran darahnya berhenti. Nah, Yesus diceritakan di situ di Markus pasal 5 ayat 30, Yesus bilang begini, siapa yang menyentuh jubahku? Yesus merasakan ada kuasa yang mengalir keluar dari tubuhnya. Perempuan itu ketakutan. Tetapi dengan rendah hati datang dan memberi kesaksian tentang apa yang terjadi. Dia sampaikan, perempuan ini curhat, ceritakan. Dan Yesus dengan lembut, dengan penuh kasih mendengarkan ceritanya dan mengatakan kepadanya, anak perempuan, ini imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kisah yang ditulis dalam Markus pasal 5 tersebut, Yesus menunjukkan kesediaan untuk mendengar, memberi dukungan kepada perempuan yang telah menderita berpuluh-puluh tahun itu. Yesus tidak hanya menyembuhkannya secara fisik. Bisa saja sembuh, udah Yesus biarkan. Tapi Yesus memberi penghiburan dan kasih sayang. Yesus memberikan teladan kepemimpinan rohani yang empati dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Bahkan jika itu hanya seorang perempuan yang datang dengan iman sederhana, Yesus mendengarkan dia. Maukah hari ini kita berkata, Tuhan, biarkanlah telingaku adalah tempat di mana orang boleh datang untuk berkata-kata kepadaku. Biarkanlah kaum awam yang seringkali menghargai pemimpin rohani yang memiliki kemampuan mendengar dan memberi dukungan, mereka dapatkan kaum pemimpin rohani yang demikian. Kaum awam sangat mengharapkan pemimpin secara spiritual maupun emosional untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagi kaum awam, bagi jemaat, pemimpin rohani dianggap sebagai sumber kebijakan dan bimbingan. Kiranya mereka menemukan dalam diri kita, para guru, para orang tua, para pendidik, setiap kita. Saya berdoa, Tuhan pakai kita menjadi berkat bagi semua orang. Lewat teladan hidup, lewat inspirasi kehidupan, kemampuan menginspirasi. Dan lewat kita bersedia mendengar untuk memberi dukungan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.